Kami segera membahasnya di Sapa Indonesia. Ada hadir bersama kami Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Mangara Pardede, dan Ahli Tata Kota Nirwono Yoga. Selamat pagi, Pak Mangara. Selamat pagi, Mas Yoga. Selamat pagi, Mas Yoga. Terima kasih, Pak, sudah hadir dan ngobrol soal Tanah Abang yang memang menjadi fokus atau perhatian kita. Apa sih, Pak, yang menjadi masalah kalau saya sebagai orang awam nih, kok begitu lagi? Udah sempat tertib, udah lancar, udah bersih, balik lagi gitu. Apa titik masalahnya itu, Pak? Nah, begini, terima kasih Pak Bayu, Ya, Pak. Pemirsa Kompas TV. Tanah Abang memang menjadi ikon Jakarta Pusat. Ya, magnet kalau Magnet kita Jakarta bilangnya. Pusat. Jadi mendekati bulan puasa, jelang Lebaran, maka para pedagang dari Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, bahkan dari luar Provinsi DKI Jakarta Datang ke sana jualan. untuk belanja, bukan jualan, belanja. Tanah Abang kalau saat-saat seperti sekarang, kemarin saya berkomunikasi dengan Kadaop PT KAI, pengunjung ke Tanah Abang itu untuk saat sekarang sudah mencapai hampir 280.000 melalui kereta api. Ini dipantau karena kereta api stasiun Tanah Abang kan ya? Oke. Kereta api. 280. Yang bawa motor, yang bawa mobil, kalau kita total mungkin bisa sampai 400 sampai 500.000 setiap hari. Setiap Ya, hari. infrastruktur kami akui tidak ada pertambahan. Ya. Ya, kecuali trotoar yang semakin kita lebarkan, itu. Kemudian persoalannya lagi adalah stasiun Tanah Abang ini menjadi destinasi dari Tangerang Selatan, dari sama Banten, kemudian Depok dan Bekasi. Ya. Ya, itu tadi 140.000. Stasiun ini infrastrukturnya nggak cukup memadai. Dia tidak punya emplasemen yang cukup. Dan dia tidak punya parkir. Ya. Nah, penumpang turun 140.000 pada pagi hari. Ya. Ada yang mau ke Tanah Abang dan kemana-mana. Dia itu di situ membutuhkan semuanya, ya. transportasi lanjutan. Ya. Sekarang ini yang paling top adalah ojek online. Ya. Ya. Selain daripada itu, angkutan umum. Nah, dari 140.000 ini, di samping yang membutuhkan kendaraan angkutan lanjutan, sebagian besar mereka juga ada yang mau belanja. Nah, PKL, ciri khasnya adalah mereka datang. Ya, memanfaatkan situasi menemui ramai pembeli. itu ya kan. Mereka jemput bola sebetulnya ya. Nah, ketidakseimbangan inilah yang membuat crowdednya Kawasan Tanah Abang ya. Pada saat-saat bulan begini, sebenarnya kami sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi situasi ini. Ya. Pertama tentunya kami akan menambah tenaga. Ya. Tenaga karena untuk saat ini kami akui memang hanya kita buat supaya tertib. Ya. Itu saja. Karena kita tidak bisa, belum bisa menyediakan fasilitas tambahan. Ya, terbayang memang ya Mas Yoga ya, bahwa yang dijelaskan oleh Pak Mangara ini bagaimana ada satu pusat perdagangan. Jangan kita bicara menjelang Ramadan dan Lebaran nih, makin tumplek-blek di situ. Stasiun kereta apinya setiap hari, nggak hanya Lebaran, itu udah kumpul begitu. Jadi beginilah bagaimana kemudian mengatur situasi di kawasan Tanah Abang itu. Yang sekarang dilakukan masih sementara atau semi permanen lah saya sebut begitu. Nah, Mas Yoga, ada masukan nggak? Ini bagaimana dua titik keramaian ini nih yang sudah bertahun-tahun ada, sudah sebetulnya dipetakan apa yang terjadi. Bagaimana kemudian bisa kemudian diatasi begitu? Kalau kita bicara jangka panjang ya, sebenarnya di dalam rencana detail tata ruang DKI Jakarta 2030, kita sudah punya rencana besar untuk merevitalisasi pasar Tanah Abang secara keseluruhan. Di mana dalam desain yang akan dikembangkan tadi memang akan menyatukan antara stasiun kereta api, kemudian dengan jalur bis Transjakarta terdekat, sampai dengan terkait dengan revitalisasi besar-besaran pasar Tanah Abang. Memang rencananya memang akan dikembangkan menjadi pasar internasional, Mas. Nah, kalau lihat dari peta itu memang harusnya dilakukan secara bertahap. Bagaimana merevitalisasi tadi setiap tahun perubahan yang akan dilakukan. Gitu. Nah, contohnya umpamanya yang kemarin, sebenarnya kalau kita bicara soal penertiban, pada saat awal kepemimpinan dari Pak Jokowi ya, Pak Mangara ya, kita menikmati masa-masa Tanah Abang yang sangat tertib waktu itu. Nah, artinya bukan tidak mungkin untuk
menertibkan kembali kawasan Tanah Abang tadi. Apalagi kita sudah punya Perda nomor 8 tahun 2007 yang jelas-jelas mengatur tentang di mana boleh berdagang dan di mana yang tidak boleh. Jadi itu strict aja dulu, tegas saja dulu itu. Betul, itu paling mudah itu. Pak Manggara, kalau kita mengacu pada yang Mas Yoga katakan, pada waktu itu Pak Jokowi baru menjadi gubernur DKI, nah itu bisa terjadi seperti itu tuh, bisa lagi nggak kita menuju ke sana dan kemudian kita jaga nanti begitu? Begini, saya jelaskan. Kalau zaman sebelum Pak Jokowi, jalur kereta api menuju ke Blok B itu betul-betul tumplok PKL. Masuk Pak Jokowi ini semua bersih. Sebenarnya kalau pedagang di jalan ini sampai dengan sekarang masih belum ada. Yang sekarang mereka masuk adalah di trotoar. Kalau jalan tetap bisa. Yang dulu ditertibkan oleh masa gubernur Pak Jokowi itu masih aman, masih tetap terjaga. Yang kita tetap sekarang jaga adalah jangan sampai mereka ke trotoar. Trotoar ini kan sekarang udah lebar nih. Ini akan tegas ditertibkan. Nah, ini yang tetap harus kita pertahankan. Walaupun memang kadang kan kalau di TV kita lihat yang disorot itu yang memang namanya penertiban. Ya memang harus tegas. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita teliti, Pak, kita tanya yang berdagang di luar itu sebenarnya ngambil barang dari dalam. Itu loh. Sini gue jualin ke luar gitu. Nah, jemput bola lagi sebetulnya. Kalau memang pedagang yang di dalam konsisten tidak memperbolehkan anak buahnya atau orang lain berjualan di luar karena mereka itu bukan pemilik modal itu. Ambil seperti konsinyasi lah. Yang laku ya dibayar gitu. Kalau itu kita minta konsisten, ini juga berkurang. Jadi itu akan dilakukan, Pak Manggara, sosialisasi atau meminta pedagang tidak lagi sudah kita lakukan apa segala macam. Nah, ketegasan ini akan dilakukan, cuma masalahnya gini, begitu ditertibkan, hilang mereka, dijaga sama petugas. Nah, kemarin di Rapim harus setiap hari apa gimana itu? Pak PLT Gubernur, Pak Jarod sudah perintahkan penambahan tenaga. Jadi Tanah Abang mulai dari kemarin pagi itu sudah ada sekitar 350 petugas. 350 mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat kota, dan bantuan dari tingkat provinsi sebanyak 150. Ditambah dengan Dishub. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan Polsek dan Kodim. Kita secara bersama-sama di sana. Kemarin cukup kondusif, bersih, dan memang dalam situasi seperti ini memang kita harus menjaga terus. Jadi kita harus mendahului. Penambahan jumlah petugas untuk menjaga tertibnya kawasan Tanah Abang ini sementara atau pelan tapi pasti ini akan ada permanen tambahan petugas? Sebenarnya begini, kalau bulan-bulan sebelum mendekati puasa, dengan petugas yang ada cukup mengamankan Tanah Abang. Tetapi pada saat mendekati bulan Ramadan, nah ini eskalasinya luar biasa. Nah sekarang ini kalau kemarin Pak, jangan ada Ramadan dan Lebaran lewat Tanah Abang begitu. Dan ada juga. Ini kan ikon Jakarta Pusat. Betul. Ini sudah tradisi. Bahkan saya ingat betul bagaimana saya masih harus ke Tanah Abang pada saat itu kalau musim Ramadan beli baju Lebaran itu ke sana memang. Nah tapi penertiban semacam ini apa yang kemudian bisa membuat nanti begitu Pak, bahkan dengan perlahan tapi pasti tidak perlu dijaga lagi, orang tuh bisa. Harusnya begitu. Apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya yang tadi katakan Pak Manggara, yang pertama kan memang kita perlu selain penertiban tadi, ini soal pendataan dan juga pemetaan PKL-nya. Kalau PKL-nya benar-benar PKL cabang, gitu artinya PKL-nya sudah ada penjual kios di dalam. Tampaknya masih cukup lah Tanah Abang. Artinya masih cukup di dalam, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendistribusian PKL-nya itu sendiri. Karena mereka pada saat menjelang Lebaran sampai Ramadan sampai Lebaran, dia kan butuh untuk persiapan Lebaran juga. Nah ini mungkin harus diupayakan bagaimana Pemda menyediakan tempat juga nih Bapak. Karena mereka juga butuh berdagang untuk menyambut hari Lebaran. Artinya tetap disediakan, tetapi tidak di trotoar loh ya. Karena apapun yang terjadi, kalau dalam aturan kita, trotoar tidak boleh untuk kegiatan komersial. Dan ini sebenarnya juga tidak dalam bayangan kita kemudian seperti yang Mas juga katakan, ini bukan hanya kepada Jakarta Pusat, tetapi ada titik di 5
wilayah Jakarta, ada pasar-pasar Ramadan, di mana PKL bisa ke sana, jangan semuanya ke Tanah Abang, udah nggak muat begitu. Pendistribusiannya harus begitu. Kalau saya nggak apa-apa ke Tanah Abang, tapi kami harus membangun Tanah Abang itu. Nah, rencana seperti itu mungkin pernah disampaikan atau bagaimana Mas Yoga? Ya sebenarnya sudah kita sampaikan, dan arti tadi umpamanya dengan ini kan masalah soal pendataan PKL ya. PKL ini kan tidak hanya di Tanah Abang, hampir sebagian besar pasar di Jakarta pasti ada PKL-nya. Bahkan saya memprediksi begitu ada menjelang Ramadan Lebaran, PKL-nya tidak hanya di pasar-pasar tapi di pinggir-pinggir jalan. Ya, pasar-pasar kaget ya, pasar-pasar tumpah dan juga menjelang buka puasa gitu. Nah, ini tentu harus ada semacam ketegasan. Kalau di dalam Perda Nomor 8 tahun 2007 itu diberikan kesempatan ada pergub untuk menetapkan daerah-daerah mana yang dalam tanda petik boleh untuk berjualan sementara dan mana yang benar-benar tidak boleh berjualan gitu. Nah, tentu dengan ada kelonggaran seperti ini, Pemda memberikan tempat bagi PKL khusus dalam bulan Ramadan sampai Lebaran untuk berdagang. Tetapi begitu selesai Lebaran tidak ada lagi pemberian kelonggaran tadi. Nah, menurut saya yang perlu dijaga ketat. Nah, untuk kelonggaran-kelonggaran semacam ini sebetulnya kan tidak terjadi hanya di Pasar Tanah Abang. Ya, hampir semua pasar di DKI, betul. Kan makin menjelang buka puasa tuh makin ramai begitu, makin macet begitu. Pak Mangara. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Yoga tadi. Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta juga sudah punya konsep, hanya memang tahun 2016 itu Dinas Perhubungan sebenarnya sudah mau membangun Skybridge atau jembatan penghubung dari stasiun kereta api ke Blok G. Hanya persoalannya tidak match dengan rencana revitalisasi Blok G-nya. Sehingga ini tertunda. Kemudian 2017 juga dimatangkan rencananya dan kemarin di Rapim terakhir Pak Ahok memimpin Rapim kami, beliau sudah perintahkan kepada Pasar Jaya supaya segera itu dilaksanakan. Memang kalau ada Skybridge itu apa yang kemungkinan terjadi? Skybridge ini nanti begini. Apa yang terjadi lebih baik? Dia akan menghubungkan stasiun dengan Blok G. Jadi dengan proyek Pasar Tanah Abang. Kita jangan membayangkan ini seperti hanya jembatan penyeberangan. Tetapi ini adalah yang juga menampung PKL-PKL di dalam. Nanti kita tata bagus, nah sehingga alur penumpang itu tidak lagi dari bawah. Masuk ke Blok G nanti dihubungkan dia ke Blok F, sedangkan Blok F ke Blok B udah nyambung. Blok F, Blok A sudah nyambung. Blok B ke Blok C juga sudah nyambung. Nah kalau demikian maka pertama, penumpang kereta api yang 140 ribuan satu hari sekarang ini tidak lagi ke jalan, tidak lagi semuanya tumpah blok seluruhnya ke jalan dan harus menyeberang jalan yang bikin macet. Kalau mau ke Tanah Abang dia tinggal lewat Skybridge. Dia akan terurai nanti di atas. Kemudian karena sudah terurai di atas, PKL di bawah menjadi bukan tempat yang menarik. PKL-nya ini nanti yang kita tata di atas. Masuk ke dalam jadi pasar, itu solusi menyelesaikan crowded yang di bawah. Dan juga sekaligus mendistribusi penumpang ini. Jadi yang turun nanti di bawah itu yang betul-betul yang hanya membutuhkan transportasi lanjutan. Nah, ini sudah mulai terbayang bagaimana sebetulnya rencana-rencana untuk Pasar Tanah Abang dan Stasiun Tanah Abang. Kita sambung setelah ini, Mas Yoga dan Pak Mangara. Terkait juga dengan ini pertanyaan publik juga, jangan-jangan PKL-PKL-nya punya backing aparat katanya Pak. Nah nanti ini akan dijawab oleh Pak Mangara. Saya tidak, kami kembali.